terjebak bayang-bayang. Mata Ellen berkilat tajam mendengar apa yang Christian katakan. Rahangnya mengotak, tangannya mengepal begitu kuat, emosinya menyulut, tapi dia tak ingin meledakkan kemarahan dalam dirinya. Ya, Ellen menyadari bahwa apa yang dikatakan Christian sama sekali tidaklah salah. Dirinya memang telah terjebak oleh kerumitan ini. Dia tahu bahwa memang tak bisa lagi menutupi apa yang ada dalam pikirannya. Ellen menghembuskan nafas kasar, memejamkan mata singkat, mengatur emosi dalam dirinya. Dia sadar jika dirinya murka sekarang adalah hal yang sia-sia. Yang ada di pikirannya memang masalah dengan Ella, bukan masalah dengan Christian. Ellen mendekat ke arah bartender, meminta bartender untuk memberikan vodka padanya. Dalam keadaan pikiran yang kacau, satu-satunya yang sedikit menenangkan pikirannya adalah minuman alkohol. Silakan diminum, Tuan. Sang bartender memberikan vodka di pesan Ellen pada Ellen. Tanpa berkata apapun, Ellen menyambar vodka itu dan menenggak hingga tandas. Christian tersenyum samar melihat Ellen yang begitu kacau. Pria itu mendekat ke arah Ellen dan ikut memesan vodka seperti yang Ellen pesan. Pun, sang bartender memberikan vodka pada Christian. Kau menyesali apa yang kau lakukan? Christian mulai bersuara. Nadanya tenang namun tersirat menyudutkan. Meskipun sejak tadi Ellen hanya diam, tapi Christian bisa melihat wajah Ellen yang menunjukkan bahwa sepupunya itu dilingkupi beban masalah yang berat. Ellen terdiam sebentar seraya mencengkram kuat gelas sloki di tangannya. Cengkraman itu membuat kuku-kukunya memutih seolah darahnya begitu menekan kuat. Aku masih membencimu, Christian. Bisa saja aku berniat mencelakai Claudia agar kau merasakan apa yang aku lakukan. Ellen berucap dingin dan penuh ketegasan di sana. Sorot mata tajam membendung amarah yang berkobar. Christian tersenyum samar seraya menggerakkan gelas sloki di tangannya. Kau tidak melakukan itu semua karena Ella. Kalau kau melukai Claudia, maka sama saja dengan kau melukai Ella. Otakmu sekarang penuh dengan Ella. Aku tahu itu. Hanya sayang saja kau masih terjebak pada bayang-bayang Delphi yang sudah tidak ada. Christian sudah mengenal Ellen. Pria itu mampu menebak apa yang ada di pikiran Ellen. Karena dia tahu bahwa memang Ellen masih dibayang-bayangi oleh Delphi. Dia yakin Ellen memiliki perasaan yang kuat pada Ella. Namun jika bayang-bayang Delphi yang terus mengganggu sepupunya itu, maka semuanya akan menjadi percuma. Ellen akan terjebak pada bayang-bayang tersebut. Bayang-bayang yang sebenarnya bisa membunuh Ellen secara perlahan. Hening. Ellen belum berkata apapun dikala mendengar apa yang Christian ucapkan. Tak menampik bahwa yang Christian ucapkan layaknya sebuah tamparan keras di pipinya. Pria itu menyadari bahwa memang apa yang dilakukan Christian tidak bisa dikatakan sepenuhnya salah dan juga tidak bisa dikatakan sepenuhnya benar. Aku mencintai Delphi, tapi seiring berjalan waktu aku jatuh cinta pada Ella. Harusnya aku belum puas dengan apa yang terjadi padamu. Dan ya, kau benar, dendam yang aku miliki padamu seperti tertahan oleh Ella. Aku tidak bisa menghindari perasaanku pada Ella. Aku pikir aku hanya main-main dengannya. Tapi kenyataannya aku sangat menginginkannya ada di hidupku. Ellen mengatakan itu sambil menenggak vodka di tangannya. Ellen tak bisa menutupi segala gejolak perasaan dalam dirinya. Pria itu sangat menginginkan Ella di hidupnya dulu. Dia pikir dirinya hanya terbawa suasana dan tak benar-benar menginginkan Ella. Tetapi ternyata apa yang dipikirkannya salah besar. Dirinya begitu menginginkan Ella di hidupnya. Ella bagaikan air yang meredam segala perasaannya yang campur aduk akibat dendam. Jika bukan karena Ella, pasti dirinya sudah membalaskan lagi dendamnya pada Christian. Tapi semua dendamnya terhenti seolah tak berminat untuk melanjutkan. Tentu semua itu karena Ella. Kalau saja Ella tak jatuh hati pada Ella, maka bisa saja Ella berbuat hal gila. Sebelumnya hidup Ella hampa dan kosong. Maka dikala dirinya mulai jatuh hati pada Ella, dirinya terus berusaha menampik perasaannya. Tapi dia sadar bahwa perasaannya pada Ella benar-benar nyata. Christian tersenyum samar mendengar apa yang Ellen katakan. Pria itu belum mengatakan apapun. Dia sudah menduga ini semua. Rencana balas dendam Ellen telah berhenti karena sepupunya itu jatuh hati pada mantan istrinya. Kau tahu, kau adalah pria paling bodoh kalau meneruskan balas dendammu. Delphi itu bukan wanita baik. Dia berusaha menggodaku saat aku menolaknya. Terserah kau ingin percaya padaku atau tidak, tapi tidak ada untungnya aku harus berbohong padamu. Apalagi Delphi sekarang sudah tidak ada lagi di dunia. Dan untuk Ella, jika kau benar-benar mencarinya, maka kau harus berjuang mendapatkannya. Ella kecewa padamu. Keluarga besarnya juga yakin tidak bisa menerimamu. Orang tua Ella tahu tentang apa saja yang kau lakukan. Dengan segala yang terjadi, perjalananmu tidak mudah. Aku tidak akan memaksamu untuk melupakan Delphi, tapi aku hanya mengatakan kau bodoh masih dibayang-bayanginya. Kau bisa kehilangan masa depanmu hanya karena cinta bodohmu. Jangan lupa, Delphi tidak mencintaimu. Sedangkan Ella, aku yakin dia menaruh perasaan padamu. Semua ada di tanganmu, Ellen. Jika kau ingin mengejar Ella, maka lupakan tentang Delphi. Lupakan tentang wanita yang ada di masa lalu. Dan fokus pada wanita yang ada di masa sekarang. Kalau kau masih belum melupakan Delphi, jangan berharap kau mendapatkan Ella.
Perjuanganku bisa bersatu dengan Claudia tidaklah mudah. Banyak rintangan yang harus kami hadapi sampai kami bisa bersatu. Tapi jangan samakan kisahku dengan Claudia dan kau dengan Ella. Seburuk-buruknya diriku, aku tidak pernah melukai hati Claudia seperti kau melukai hati Ella. Orang tua Ella akan bisa lulus jika melihat perjuanganmu. Mereka mengenal keburukanmu. Mereka tidak mengenal sisi baikmu. Ella, aku ingin membencimu. Aku ingin sekali tidak lagi mau mengenalmu. Tapi meski kau pernah membuatku kecewa, tetap saja aku tidak bisa memusuhimu. Suka atau tidak suka, ayahmu adalah pamanku. Kau adalah sepupu kandungku. Mungkin jika kau hanya orang lain, aku bisa langsung memusuhimu. Aku harap kedepannya kau jauh lebih baik. Pikirkan semua kata-kataku ini. Christian mengatakan itu dengan nada tenang tanpa sama sekali beban. Dia ingin sekali menaruh kebencian mendalam pada Elan. Akan tetapi tak menampik bahwa dirinya tak bisa untuk menaruh kebencian mendalam pada Elan. Sekalipun apa yang telah dilakukan sepupunya itu adalah hal yang sulit termaafkan. Tetap bukan berarti dirinya menaruh kebencian pada sepupunya. Bungkam. Elan bungkam mendengar apa yang Christian katakan. Semua kata-kata Christian seperti pisau yang menusuk hingga tembus ke jantungnya. Nafas Elan menjadi sesak. Semua pikiran yang ada di benaknya sangatlah kacau. Baiklah, aku harus pergi. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Claudia sudah menungguku. Aku berjanji padanya tidak akan pulang lama. Christian mengeluarkan dompetnya, memberikan beberapa lembar dolar pada bartender untuk tips sekaligus membayar minumannya serta minuman Elan. Detik selanjutnya pria itu berbalik dan hendak pergi. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti dikala mengingat ada sesuatu hal yang belum dia katakan pada Elan. Sebelum aku pergi, aku ingin mengingatkan satu hal. Menghabiskan hidup bersama dengan orang yang kita cintai adalah sesuatu hal yang membahagiakan. Aku menemukan kebahagiaanku ketika bersama dengan Claudia. Hanya Claudia yang mampu mengubah segala sudut pandangku. Jangan sia-siakan hidupmu, Elan. Kau berhak mendapatkan kebahagiaanmu. Yang sudah tidak ada, tidak akan pernah bisa kembali. Kau dan Delva tinggal di langit yang berbeda. Lagi pula semasa Delva masih hidup pun, kau sama sekali tidak dianggap olehnya. Christian yang masih memunggungi Elan mengeluarkan kata-kata bijak namun menusuk. Berikutnya dia pergi meninggalkan Elan yang masih bergeming di tempatnya. Elan tetap diam mendengar apa yang Christian katakan. Tatapan pria itu terus menatap punggung Christian yang mulai lenyap dari pandangannya. Sebuah perkataan Christian telah berhasil mengusik pikiran dan ketenangan jiwanya. Mata Claudia mengerjap beberapa kali. Perlahan gadis itu sudah membuka mata, mengendarkan pandangannya ke samping. Tidak ada Christian di sisinya. Itu menandakan bahwa Christian belum pulang. Padahal sebelum pergi, Christian bilang padanya tidak akan pulang lama. Kenapa Christian belum pulang? Gumam Claudia pelan. Raut wajah Claudia sedikit gelisah, kekhawatiran dan rasa cemas melingkupinya. Karena sang suami tak kunjung pulang. Gadis itu segera mengambil ponsel, hendak menghubungi Christian. Namun, keklek, pintu kamar terbuka. Refleks Claudia mengalihkan pandangannya menatap ke arah pintu. Christian baru saja pulang. Dengan cepat Claudia menyibak selimut dan menghampiri sang pujaan hati. Christian, kenapa kau baru pulang? Claudia meluk Christian dengan begitu erat. Christian membalas pelukan Claudia dan memberikan kecupan di puncak kepala gadis itu. Kau sendiri kenapa belum tidur? Aku sudah tidur, tapi aku terbangun dan kau belum pulang. Kenapa kau pulang lama sekali? Tadi sebelum berangkat, kau berjanji padaku tidak akan pulang lama. Ucap Claudia sambil menekuk bibirnya. Nada bicaranya tersirat penuh rasa kecewa karena Christian tak menepati janjinya untuk pulang tepat waktu. Sambil membuatnya sangatlah sensitif. Christian menarik pelan tangan Claudia, mengajak gadis itu untuk duduk di ranjang. Tentu Claudia menurut sama sekali tidak membantah. Malah sekarang Claudia duduk di samping menamkan wajahnya di dada pinggang Christian. Tadi aku tidak sengaja bertemu dengan Elan di klub malam. Ucap Christian yang sontak membuat Claudia terkejut. Claudia menundukkan kepalanya menatap Christian. Kau bertemu dengan Elan? Ulangnya memastikan. Christian menganggukkan kepalanya. Ya, aku bertemu dengan Elan. Aku sendiri tidak menyangka kau akan bertemu dengannya. Claudia melepaskan pelukannya menatap Christian dan tatapan lekat. Apa Elan berbuat jahat lagi padamu, sayang? Tanyanya penuh khawatir. Meski dia tahu Christian mampu menjaga diri sendiri, tetapi tetap saja rasa khawatir tak bisa hilang. Terlebih Elan masih menyimpan dendam pada Christian. Tidak, Elan tidak melakukan apapun. Dia dalam keadaan kacau. Christian mulai pipi Claudia memberitahu. Kening Claudia mengurut dalam keadaan kacau. Apa maksudmu, sayang? Tanyanya yang tak mengerti dengan apa yang Christian katakan. Elan jatuh cinta pada kakakmu, tapi dia masih terjebak dengan mayang-mayang Delva. Dendamnya pada aku masih belum bisa sepenuhnya hilang. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena dia memikirkan Ella. Bisa dikatakan dendamnya pada aku mulai menyurut karena dia terjebak oleh perasaannya pada Ella. Claudia terdiam mendengar cerita Christian. Gadis itu sama sekali tidak mengira kalau Elan akan benar-benar jatuh cinta pada kakaknya. Dengan segala hal yang terjadi, rasanya tidak mungkin Elan bisa menaruh perasaan dalam pada kakaknya. Akan tetapi siapa yang bisa tahu tentang isi hati manusia?
Hati manusia bisa berubah seiring dengan waktu yang mengalir seperti aliran sungai. Mungkin sekarang memang Ellen baru menyadari bahwa Ellen baru jatuh cinta pada kakaknya. Christian, apa kau bisa melihat ketulusan di mata Ellen pada kakakku? Tanya Claudia pelan. Dia tentunya tak ingin sampai kakaknya terluka lagi. Terlalu banyak luka yang didapatkan kakaknya. Dia ingin kakaknya hidup bahagia. Christian mulai pipi Claudia dengan sangat lembut. Ya, aku lihat Ellen tulus pada Ella. Tapi dia tetap harus berjuang mendapatkan Ella. Di depan banyak rintangan yang harus Ellen hadapi. Aku tidak bisa menjamin apakah Ellen tetap mau bertahan atau memilih mundur. Yang pasti aku lihat dia tulus pada kakakmu. Claudia menamkan wajah Rapi dan Christian, mencium aroma parfum di tubuh sang pujian hati. Aroma maskulin yang selalu menjadi candu baginya. Berada di pelukan Christian adalah tempat paling ternyaman. Besok aku akan ke rumah orang tuaku. Aku ingin bertemu kakakku. Sekarang kakakku pasti membutuhkanku, ucap Claudia pelan dari dalam pelukan Christian. Aku akan menemanimu. Christian meluk Claudia sambil memberikan kecupan di puncak kepala gadis itu. Ella duduk di ranjang dengan wajah yang begitu muram dan sedih. Dia berada di kamarnya menyendiri, tak sama sekali keluar. Setelah Ellen datang, dia memutuskan untuk menyendiri di kamar. Penolakan Benny dan Ellen sudah menjadi dugaan Ella. Harusnya dia senang, tapi entah kenapa malah hatinya seperti merasa beban. Entah, wanita itu tak mengerti ada apa dengan perasaannya. Padahal seharusnya dia lega akan penolakan ayahnya. Tatapan mata Ella menatap lurus ke depan dengan tatapan lemah dan putus asa, tak menampik. Rasa benci dan marahnya pada Ellen masih ada. Tetapi ada perasaan yang sulit dijabarkan, yaitu kerumitan hati dikala berada di sisi Ellen. Ella, Grania melangkah masuk ke dalam kamar Ella. Bu, kau belum tidur? Ella membiarkan lamunannya menatap terkejut ibunya yang belum tidur. Padahal ini sudah tengah malam. Belum, ibu belum tidur. Apa ibu mengganggumu, nak? Grania menatap Ella. Tidak, Bu. Kau sama sekali tidak mengganggu, jawab Ella buru-buru dan cepat. Grania mendekat duduk di samping Ella. Apa kau marah pada ayahmu? Ella terdiam. Kenapa kau bertanya seperti itu, Bu? Seharian ini kau mengurung diri di kamar. Kau juga tidak banyak bicara setelah ayahmu memintamu menjauhi Ellen. Itu yang membuat ibu berpikir kalau kau marah pada ayahmu, tutur Grania lembut. Benny sudah memberikan ultimatum pada Ella untuk tinggal lagi dekat-dekat dengan Ellen. Sejak di mana Benny menolak Ellen, memang Benny sudah memberikan peringatan keras pada Ella untuk tak berada dekat Ellen. Ella menghembuskan nafas pelan mendengar pertanyaan ibunya. Dia tak mengerti kenapa dirinya masih mengurung diri di kamar. Perasaan yang dirasa adalah perasaan yang sulit untuk diungkapkan oleh kata-kata. Yang pasti tujuan dia mengurung diri di kamar hanya ingin menenangkan hati dan pikirannya yang kacau. Bu, aku tidak marah pada ayah. Apa yang ayah lakukan, aku tahu itu yang terbaik untukku, ucap Ella pelan dan lembut. Grania menatap dalam Ella. Apa kau mencintai Ellen? Kenapa kau bertanya seperti itu, Bu? Ella sedikit terkejut mendengar pertanyaan yang lolos di bibir ibunya. Ibu hanya ingin tahu perasaanmu, sayang. Jujurlah sesuai dengan kata hatimu. Jangan berbohong. Ibu yang mengandung dan melahirkanmu. Ibu tentu sangat mengenal dirimu dengan sangat baik. Grania mulai pipi Ella lembut, meminta putrinya untuk jujur. Ella menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan nada lemah serta wajah yang muram. Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak mengerti dengan perasaanku. Tidak tahu. Maka artinya kau mencintai Ellen. Ibu merasakan perasaanmu pada Ellen. Sayang, ibu tidak pernah melarang. Tapi biarkan dia berjuang mendapatkanmu. Jika memang dia tulus mencintaimu, maka dia akan melakukan apapun agar kalian bisa bersama. Jangan takut. Apa yang menjadi milikmu akan tetap menjadi milikmu. Grania membelai lembut pipi Ella. Tidak ada kata yang bisa Ella ucapkan. Wanita itu hanya diam, membisu dengan sorot mata lurus ke depan, menyimpan jutaan hal menelusup masuk ke dalam pikirannya.